Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, selalu dalam keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah, tentu saja, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya. Ya, alhamdulillah, karena modul ATP dan perangkatnya sudah jadi sebagaimana yang saya janjikan kemarin, insya Allah nanti akan saya upload secara bertahap satu persatu, dan saya harapkan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik kita. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti informasi-informasi selanjutnya dan tidak ketinggalan gitu. Kali ini kita akan membahas tentang modul ajar. Yang modul ajar ini kita susun, kita ambil dari ATP yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini ATP-nya yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk modul ajarnya nanti kita menyesuaikan dengan ATP yang sudah kita buat. Modul ajar ini saya susun berdasarkan konten atau materi esensial, karena kalau disusun berdasarkan tujuan pembelajarannya ini sangat banyak ya. Jadi saya mencari yang lebih simpel saja, disusun berdasarkan konten materi esensial. Jadi karena ini konten materi esensialnya ada 9, jadi kurang lebih nanti ada 9 modul, tetapi untuk untuk konten atau materi esensial 4 dan juga 5 ini karena merupakan satu rangkaian ya, kegiatan produksi dan pengemasan produk ini kan satu rangkaian, maka itu saya jadikan satu modul, sehingga nanti insya Allah akan ada 8 modul yang saya upload gitu. Jadi tetap pantau channelnya, jangan lupa sebelum download nanti ditonton dulu ya videonya supaya channelnya nanti bisa terus berkembang seperti itu. Nah, kembali lagi kepada modul ajar mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa modul ajar ini saya buat berdasarkan konten atau materi esensial. Nah, seperti ini untuk modul ajar 1. Ya, modul ajar 1 ini disampaikan di kelas 11 semester Gasal, dan ini kalau untuk kurikulum merdeka ada di fase F ya, kelas 11 ini. Di sini ada informasi umum. Yang pertama ada identitas modul, nama penyusun, instansi, kemudian tahun penyusunan dan sebagainya. Seperti ini. Alokasi waktu kita sesuaikan ya, alokasi waktu kita sesuaikan dengan ATP. Jadi kalau di ATP ini ada berapa ya? Ada 4 TP, ada 4 tujuan pembelajaran, di mana keseluruhannya ada sekitar 30 JP, 30 jam pelajaran, 6 kali, ini bisa ditempuh dalam 6 kali pertemuan. Karena 1 kali pertemuan untuk kelas 11 itu adalah 5 JP. Jadi di sini di dalam modul ajar kita tulis ya, alokasi waktunya adalah 6 pertemuan kali 5 JP, yaitu sekitar 30 JP atau jam pelajaran. Nah, untuk kompetensi awal, materi prasyarat yang harus dikuasai peserta didik sebelum mempelajari tentang ini materi esensial peluang usaha ini di kelas SMP tentu saja anak-anak sudah pernah ya mendalami atau mempelajari tentang wirausaha, yaitu di mata pelajaran PKWU ya. Nah, seperti itu, atau di mata pelajaran yang lain juga udah disinggung terkait dengan kewirausahaan dan karakteristiknya. Jadi
salah satu prasyarat yang harus dikuasai sebelum pelajari materi tentang peluang usaha itu adalah tentang wirausaha dan karakteristiknya. Jadi boleh juga sedikit kita singgung di situ tentang wirausaha dan juga karakteristiknya bagaimana ya. Nah, seperti ini. Di sini saya di TP-nya juga saya tambahkan kembali untuk materi terkait dengan kewirausahaan, sikap dan karakternya di sini, sehingga peserta didik bisa flashback kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Nah, kemudian profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini beriman, ini satu hal yang sangat mutlak dan penting ya. Kita memberikan pendidikan untuk anak didik kita supaya yang pertama mereka menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan ya, kepada pencipta. Kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis tentang peluang usaha. Jadi meskipun dalam usaha kita juga tidak bisa melepaskan pencipta gitu. Karena dalam usaha ini kalau tidak mengingat adanya pencipta, maka bisa berwirausaha dalam segala hal yang penting bisa mendapatkan uang seperti itu. Nah, kita nggak boleh mengajarkan hal itu kepada anak didik. Jadi anak didik harus ditanamkan bahwa usaha mereka terutama yang muslim ya, mereka boleh berwirausaha apapun, yang penting yang pertama syaratnya itu harus halal gitu, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh sang pencipta. Kemudian yang kedua baru yang bisa menguntungkan, seperti itu. Jadi tidak boleh keluar dari batas halal ini, seperti itu. Dan tentu saja karena kita hidup dalam sebuah negara, ya tidak boleh bertentangan dengan peraturan negara. Tuh, karena itu nanti bisa kena pasal kalau kita berwirausaha yang bertentangan dengan peraturan negara. Nah, jadi ini harus ditanamkan ya. Kemudian juga mandiri, kreatif, bernalar kritis ya, ini adalah satu hal yang mutlak di dalam berwirausaha. Nah, untuk sarana dan prasarannya ini standar aja ya. Ada video pembelajaran, ini kalau ada slide PowerPoint ya, LCD proyektor, PC, handphone, buku paket, modul, internet dan lainnya. Kemudian untuk target peserta didik, di sini ada peserta didik reguler, siswa dengan hambatan belajar, dan juga siswa cerdas istimewa berbakat istimewa. Untuk model pembelajarannya di sini digunakan model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, luar jaringan atau PJJ luring, dan discovery learning juga PJBL. Kalau yang ini yang modul 1 ini lebih ke discovery learning ya, karena di peluang usaha ini masih banyak teori. Kalau dari saya masih banyak teori dan analisis, jadi menurut saya lebih cocok di discovery learning. Kemudian di selanjutnya nanti ada PJBL. Untuk komponen intinya, tujuan kegiatan pembelajaran ini sudah saya sesuaikan juga dengan yang ada di ATP, jadi tinggal menyesuaikan untuk tujuan pelajarannya dengan yang ada di ATP. Terus kemudian pemahaman bermakna juga menyesuaikan ya. Kemudian juga untuk pertanyaan pemantik ini disusun juga untuk dalam rangka memantik gitu ya, pengetahuan dari siswa supaya mereka bisa bernalar kritis dan bisa tanggap gitu terhadap materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini saya contohkan di sini, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan juga ya, terkait dengan yang pernah viral gitu, yaitu es krim mixu. Nah, pertanyaannya di sini, karena anak-anak ini kan biasa suka yang viral gitu ya. Jadi yang saya
tanyakan di sini, apakah kalian pernah membeli es krim Mixe? Ya, mengapa es krim Mixe itu begitu viral dan disukai konsumen? Jadi mereka nanti akan berpikir gitu, akan mulai berpikir, oh ini es krim Mixe, iya ya. Kenapa kok bisa saya sangat ingin beli es krim itu? Kenapa kok bisa sangat viral dan disukai konsumen? Nah, mereka akan mulai berpikir ke sana gitu. Usaha kok bisa ya seperti itu? Kenapa ya? Mulai tergelitik gitu. Kemudian juga pertanyaan pemantik yang berikutnya, peluang apa saja yang ada di sekitar kalian? Jadi dari es krim Mixe itu tadi nanti anak-anak juga akan mengaitkan, nah ini kira-kira apa ya usaha-usaha yang mungkin bisa booming seperti es krim Mixe ini gitu. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contohnya? Mungkin anak-anak nanti juga bisa menyebutkan apa peluang-peluang yang ada di sekitarnya yang mungkin masih bisa diusahakan. Nah, ini juga kemudian digali juga dari diri anak-anak ini kira-kira apa sih yang ingin mereka buka dari wirausaha apa yang ingin mereka dirikan seperti itu dan alasannya mengapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang menggelitik gitu, membuka wawasan mereka terkait dengan peluang usaha. Nah, untuk kegiatan awalnya ini standar saja ya. Guru mengkondisikan kesiapan belajar, mengecek dan melakukan presensi, membuka dengan salam dan seterusnya ya, berdoa dan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan materi dan menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ya. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan intinya yaitu dengan sintak discovery learning. Nah, nanti bisa silakan dipelajari lebih lanjut. Untuk discovery learning ini langkah kerjanya ada 6 langkah ya. Ada 6 langkah kerja. Yang pertama ada pemberian rangsangan atau stimulasi, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, kemudian pengumpulan data atau data collection dan pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verifikasi, kemudian juga menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, kemudian setelah kegiatan inti sudah dilaksanakan, kemudian sampai pada kegiatan penutup. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada refleksi. Ini diberikan oleh guru untuk mengetahui bagaimana daya tangkap siswa terhadap apa yang sudah disampaikan itu. Apa yang sudah disampaikan oleh guru. Jadi menanyakan kesulitannya apa gitu. Kemudian juga bagaimana rencana pembelajaran mereka, apa yang sulit gitu, apakah sudah memahami kegiatan belajar tadi dan sebagainya, itu ditanyakan pada refleksi. Kemudian juga ini refleksi guru ya, ini masih, jadi guru merefleksikan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga ada di sini refleksi peserta didik. Nah, ini ditanyakan kepada peserta didik apakah sudah menguasai, intinya apakah sudah menguasai kegiatan pembelajaran juga materi-materi yang sudah diberikan. Nah, untuk asesmen atau penilaian ya, penilaian di sini ada penilaian non-kognitif yaitu berupa presentasi dan unjuk kerja. Kemudian ada juga penilaian portofolio hasil lembar kerja peserta didik, dan juga ada penilaian kognitif yaitu tes tulis. Seperti itu. Ini sebenarnya ada 6 kali pertemuan ya, tapi nanti jika untuk lembar kerjanya kurang, silakan Bapak Ibu tambahkan untuk tiap pertemuannya. Ini masih hanya sekedar contoh yang bisa diberikan ya. Ini sekitar, kalau 6 kali insya Allah juga masih bisa ya ini. Misalkan pertemuan pertamanya melakukan materi dan juga melakukan analisis ya portofolio hasil lembar kerja peserta didik yang ini. Kemudian presentasi, dan pertemuan yang
berikutnya itu adalah tes tulis seperti itu. Nah, ini untuk soal-soalnya juga sudah lengkap. Nah, nanti bisa Bapak Ibu download ya di deskripsi. Oh ya, untuk materinya, ini materinya tuh masih sangat jauh dari lengkap. Jadi silakan nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakan buku paket proyek kreatif dan kewirausahaan yang ada itu sebagai referensi. Jadi ini masih belum lengkap untuk materi-materinya. Jadi silakan ditambahkan di sini, disesuaikan dengan yang dibutuhkan Bapak Ibu guru untuk mengajar, dan juga peserta didik juga disesuaikan dengan sekolah tempat Bapak Ibu guru mengajar. Nah, demikian untuk modul 1 kelas 11 fase F semester Gasal. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Bapak Ibu guru dalam mengajar, dan jangan lupa sebelum download untuk terus menonton ya videonya sampai selesai, jangan di skip agar channel ini juga bisa berkembang ke depannya, sehingga Bapak Ibu guru bisa lebih dimudahkan juga dalam kegiatan pembelajarannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.